Kali ini insya Allah kita akan bahas tentang mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut saya yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu adalah apa itu mukjizat, ya kan? Karena kan bisa jadi nih zaman sekarang kita lihat ada sebagian orang bisa melakukan misalkan hal-hal luar biasa. Nah, apakah lantas semua hal luar biasa yang dilakukan oleh orang itu mukjizat? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazarullah Mawardi Arsyad di acara podcast Cahaya Rancamaya. Bersama kita sudah hadir Ustadz Jaini Muklis. Selamat datang Ustadz. Kali ini insya Allah kita akan bahas tentang mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mungkin para pendengar sudah tahu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling terkenal sampai sekarang, dia yang ada di tangan kita, yang ada di sekitar kita, yaitu Al-Quran yang kita baca selama ini. Itu merupakan salah satu mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut terkait tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kami akan menginfokan sedikit terkait tentang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Insya Allah di bulan Rabiul Awal nanti kita akan ada agenda terkait tentang perjalanan dan kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, insyaallah. Dan juga akan ada sesi atau kegiatan Maulid Nabi nanti di akhir bulan Oktober ini, insyaallah. Baik pemirsa yang ada di rumah, insyaallah kita akan bahas sedikit tentang mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja nih mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi sebelum kita bahas apa saja mukjizat Nabi, kalau menurut saya mungkin kita perlu dudukan pertama, kita perlu dudukan apa sebenarnya arti daripada mukjizat itu. Oh iya. Nah, sekarang kan kita menyebut mukjizat ya. Kalau menurut saya yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu adalah apa itu mukjizat, ya kan? Karena kan bisa jadi nih zaman sekarang kita lihat ada sebagian orang bisa melakukan misalkan hal-hal luar biasa. Nah, apakah lantas semua hal luar biasa yang dilakukan oleh orang itu mukjizat? Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami sebelum kita membahas mukjizat Nabi. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, sebenarnya mukjizat itu dari a'jaza yu'jizu. A'jaza yu'jizu yang artinya melemahkan atau membuat orang itu lemah. Nah, jadi maksudnya apa? Artinya secara bahasa mukjizat ini adalah sesuatu yang membuat orang ataupun lawan itu lemah untuk bisa melakukan hal serupa. Nah, ini mukjizat secara bahasa ya. Nah, walaupun nanti dalam terminologinya kita lihat bahwasanya mukjizat adalah al-khariq lil adah, istilahnya adalah hal luar biasa yang biasanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, ini mungkin perlu kita pahami bahwasanya mukjizat ini beda ya. Ada mukjizat, nanti kita lihat ada karomah, ada juga irhas, dan juga ada juga mungkin bahkan istidraj. Nauzubillah, itu hal luar biasa juga, tetapi tidak berlaku pada nabi dan orang-orang soleh itu. Nah, kembali kepada mukjizat, ini sebenarnya kan tadi sudah dibahas di awal ya. Mukjizat nabi otomatis ya kita semua tahu bahwasanya adalah Al-Quran. Nah, tapi sekarang muncul pertanyaan nih, kenapa sih Al-Quran gitu kan? Iya, betul. Kenapa Al-Quran kira-kira dikatakan mukjizat yang terbesar? Nah, kalau dari sudut yang saya tahu gitu ya, jadi kenapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat terbesar? Yang jelas, kalau kita lihat para nabi dari zaman nabi-nabi terdahulu sudah diberikan mukjizatnya masing-masing. Misalkan Nabi Musa, bagaimana beliau bisa misalkan membelah laut itu kan dengan tongkatnya, kemudian juga merubah tongkat jadi ular, kemudian ada misalkan sebelumnya ada Nabi Ibrahim yang bisa selamat dari kobaran api. Itu kan semua mukjizat ya, hal-hal luar biasa yang diberikan kepada para nabi. Nah, ada juga bahkan yang bisa menghidupkan
orang mati, misalkan kayak Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, kalau kita lihat yang menjadi perbedaan antara para nabi atau mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu dan menjadi yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau kita lihat mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu hanya dapat disaksikan oleh umatnya, ya kan? Ya, betul Ustaz. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi perbedaan yang menjadi penyebab mengapa Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat terbesar. Nah, sedangkan Al-Quran ini itu bukan hanya bisa dilihat oleh umatnya yang hidup ya, maksudnya bukan hanya bisa dilihat oleh para sahabat Nabi, tetapi itu bisa dilihat hingga hari ini. Nah, disinilah letak perbedaan antara Al-Quran dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Walaupun sebenarnya selain Al-Quran ada banyak sekali mukjizat. Misalkan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj, kemudian misalkan membelah bulan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tetapi ini yang perlu kita pahami dulu bahwasanya sebenarnya kalau kita mencari mukjizat atau pengen tahu mukjizat itu sudah ada di depan mata kita sekarang, yaitu apa? Al-Quranul Karim, yang mana itu sudah ada sejak zaman Nabi dan akan tetap ada hingga hari kiamat nanti. Nah, inilah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sudah dengar tentang mukjizat Rasulullah SAW yang hingga saat ini kita masih bisa lihat, masih bisa kita baca, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Ada banyak lagi mukjizat Rasulullah SAW. Mungkin Ustaz Jani bisa jelaskan apalagi nih Ustaz mukjizat Rasulullah SAW yang lain. Yang lain mungkin yang kita tahu ya, kita paling sering dengar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana ini juga bahkan dikisahkan ya, diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah kemudian menuju ke Palestina kan, nah, kemudian dari sana ke langit. Nah, yang selain itu juga sebenarnya masih banyak lagi kisah ataupun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, tetapi secara garis besar bisa kita katakan yang termaktub gitu kan, mukjizat Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran yang dikisahkan oleh Al-Quran, salah satunya adalah itu tadi Isra Mi'raj, dan juga sebenarnya ada satu lagi yaitu tentang terbelahnya bulan. Nah, itu juga diceritakan di dalam Al-Quran karena memang ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar katanya. Jadi waktu atau hari kiamat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Nah, ini adalah di antara mukjizat Nabi Muhammad yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, sementara itu kalau kita lihat lagi mukjizat Nabi yang lain, mukjizat Nabi Muhammad yang lain itu sebenarnya kita taunya dari hadis. Nah, misalkan kayak bagaimana beliau mungkin pernah antum dengar ya, misalkan beliau pada suatu ketika para sahabat merasakan kekurangan air ya. Yeah. Mereka butuh air untuk minum dan juga butuh air untuk wudu. Nah, kemudian yang terjadi di sana adalah ada semacam kayak wadah gitu. Nah, kemudian Nabi pun meletakkan jari jemari beliau di sana, kemudian ternyata memancar dari sana air yang mana itu mencukupi sangat banyak sekali jumlah para sahabat ketika itu. Bahkan ada sahabat yang bilang katanya, andai saja jumlah kami 100.000 itu bahkan tetap akan cukup katanya. Jadi artinya air tersebut akan terus mengalir dari sela-sela jari jemari beliau. Nah, ini kita taunya dari mana? Taunya dari hadis gitu. Nah, selain itu juga mungkin yang pernah kita dengar ya, ada misalkan kayak yang mana suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar kan. Nah, ini kebetulan mimbarnya mimbar baru. Jadi mimbar baru, sedangkan mimbar Nabi yang lama itu ada terbuat dari semacam potongan dahan pohon. Pohon kurma. Ya, jadi batang kurma dipotong dari biasanya Nabi di sana khutbahnya. Tapi setelah dibuatkan yang baru, Nabi pindah ke yang baru. Nah, suatu ketika Nabi sedang khutbah di sana, tiba-tiba terdengar suara tangisan.
Dan ini diceritakan di riwayat tersebut bahwasanya semua yang hadir di majelis itu mendengar suara suara tangisan dari batang kurma tersebut. Nah, ini mungkin yang salah satu mukjizat Nabi gitu. Nah, mungkin dari antum ada yang mau di-sharing mungkin? Saya juga pernah membaca di salah satu buku Risalah Nur yang dikarang oleh Ustadz Bedul Zaman Said Nursi. Di situ dijelaskan bahwa salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW, beliau atau Rasulullah SAW dapat menyembuhkan sakit mata ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya. Ketika itu Rasulullah SAW di sebuah majelis mengatakan kita akan menaklukkan benteng Khaybar. Yeah. Jadi salah satu dari sahabat akan Rasulullah akan mengutus salah satu sahabat untuk menaklukkan benteng Khaybar, sampai-sampai para sahabat di dalam hatinya semoga saja saya yang akan diutus ke sana. Ketika itu Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib yang sebagai pemimpin untuk menaklukkan Khaybar, menaklukkan benteng Khaybar. Dan ketika itu pula Ali bin Abi Thalib itu sedang matanya sedang sakit. Dan ketika itu Rasulullah SAW dengan air liurnya kemudian dapat menyembuhkan sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Ya. Kalau yang kembali kepada mukjizat ya, memang tadi sudah kita sebutkan ya beberapa, tetapi ada satu sisi juga menurut saya yang mungkin perlu kita pahami, bahwasanya mukjizat ini terkadang itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, artinya kalau kita perhatikan segala sesuatu yang diucapkan Nabi itu, kalau bukan itu merupakan bantuan dari Allah, itu tidak mungkin. Yeah. Nah, maksudnya begini, ada banyak sekali hal-hal yang mana hal itu tidak akan mampu dilakukan oleh manusia biasa. Nah, misalkan contohnya begini, kita tahu bahwasanya di dalam hadis Nabi itu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang hanya terbukti di kemudian hari. Setelah majunya ilmu pengetahuan, barulah orang paham bahwasanya yang diucapkan Nabi tersebut adalah sebuah kebenaran. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya lebih dalam ini sebenarnya semacam mukjizat juga ya kan. Artinya orang pada zaman tersebut itu harusnya tidak mampu mengetahui hal tersebut, tetapi Nabi tahu. Artinya itu adalah hal luar biasa, walaupun mungkin tidak terlihat secara kasat mata ya. Mungkin pada waktu itu mungkin karena terbatasnya pengetahuan, orang mungkin belum terlalu paham. Tetapi seiring berjalannya zaman, akhirnya terbuktilah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Misalkan kayak kita lihat yang paling dekat adalah misalkan kayak kisah penaklukan daripada Romawi, misalkan Konstantinopel, kemudian Persia, itu kan diucapkan oleh Rasulullah pada perang Khandaq, misalkan kita tahu lagi menggali parit di Madinah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kacamata orang ketika itu, yaitu hal yang mustahil gitu kan. Betul. Pasukan Muslim yang hanya segelintir orang itu tidak bisa dibayangkan bagaimana mereka suatu hari akan menaklukkan superpower ketika itu. Nah, ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebenarnya walaupun mungkin tidak pernah kita mendengar orang mengatakan ini sebagai mukjizat, cuma saya pribadi melihat ini termasuk hal luar biasa, tetapi dalam aspek dia adalah sebuah informasi yang mana itu tidak diketahui oleh orang zamannya, tetapi terbukti di kemudian hari. Misalkan kayak penaklukan Konstantinopel yang dikabarkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana itu terbukti pada masa Turki Utsmani misalkan. Nah, ini kan berapa ratus tahun kemudian baru terjadi sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Artinya kalau kita lihat sebenarnya mukjizat ini banyak ininya, dari hadis Nabi itu banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai mukjizat atau hal-hal luar biasa. Nah,
tadi kita menyebut hal-hal luar biasa ya. Tadi mungkin di awal sudah saya bahas, selain mukjizat ada juga namanya kayak karomah ya. Mungkin kita pernah dengar karomah, ada lagi irhas, kemudian ada istidraj, mungkin kita pernah dengar ya. Ya. Nah ini mungkin menarik juga kalau kita bahas karena ini fenomena di masyarakat kita ya kan. Sekarang yang menjadi masalah adalah begini. Kalau orang tidak paham atau tidak begitu memahami masalah hal-hal kejadian luar biasa ini, orang bisa tertipu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Misalkan begini, katakan di zaman sekarang nih, ada orang katakan kebal senjata. Apakah artinya dia adalah hamba yang dicintai Allah gitu kan? Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Ini yang perlu kita benar-benar pahami bahwasanya yang menjadi tolak ukur adalah sebenarnya bukan masalah hal tersebut luar biasa apa tidak. Tetapi kalau kita lihat komentar daripada ulama adalah yang menjadi patokan untuk mengikuti seseorang adalah bahwasanya kita lihat bagaimana perilaku dia. Apakah dia dekat kepada Allah dan Rasulnya atau malah sebaliknya. Kenapa? Karena kalau kita jadikan patokan bahwasanya kalau seseorang mampu melakukan hal luar biasa berarti dia hamba Allah yang soleh. Kalau kita berkesimpulan seperti itu, maka bagaimana misalkan dengan Dajjal, ya kan? Dajjal misalkan dikisahkan di dalam hadis mampu menunjukkan surga itu seperti neraka seperti itu kan luar biasa sekali ya kan? Ya. Tapi kalau kita tidak paham ini, kita bisa jadi akan tertipu. Artinya kita melihat orang terbang, oh berarti dia wali Allah gitu kan? Tidak seperti itu. Jadi rumusnya adalah kita melihat kembali lagi bagaimana ketakwaan orang tersebut, itulah yang harusnya menjadi patokan dalam kita menilai sebuah kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang itu. Ya, tadi juga Ustadz sudah menyebutkan di awal juga tadi ada karamah, kemudian istidraj ya. Ustadz, istidraj. Kemudian ada mukjizat juga yang sedang kita bahas sekarang ini. Persamaan atau perbedaannya apa ini Ustaz? Antara mukjizat, karamah, kemudian istidraj. Ya, kalau sebenarnya kalau secara definisi, yang pertama semua hal tersebut baik itu mukjizat, karamah, kemudian irhas ataupun istidraj itu semuanya hal luar biasa. Semuanya luar biasa dan di luar akal di luar kemampuan manusia biasa lah begitu. Nah, tetapi yang menjadi perbedaan adalah kalau mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul, karamah diberikan kepada orang-orang soleh, bisa jadi diberikan kepada waliullah misalkan, atau diberikan sahabat nabi bisa jadi. Bahkan ada yang mengatakan, riwayat menyebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah berjalan di atas sungai misalkan. Nah, itu masuknya berarti karamah. Ada juga pernah kita dengar riwayat Umar bin Khattab pernah meneriaki berteriak dari atas mimbarnya, memberi komando pada pasukan muslimin yang sedang berperang. Itu padahal jaraknya ratusan kilometer atau bahkan ribuan kilometer dari kota Madinah ketika itu. Nah, ini masuk dalam ranah karomah. Jadi hal luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dicintai. Nah, kemudian ada lagi misalkan irhas. Nah, irhas ini adalah kejadian luar biasa yang biasanya diberikan kepada para nabi, tetapi sebelum menjadi nabi. Misalkan ketika Nabi Muhammad perjalanan misalkan ya dari Mekah bersama paman beliau yang mana dinaungi awan ya kita tahu. Nah, itu termasuk irhas itu. Irhas. Jadi ada lagi istidraj. Nah, ini yang tadi kita sempat sebut. Ini terkadang banyak menipu orang. Jadi istidraj ini nauzubillah adalah sebuah hal luar biasa yang diberikan kepada seseorang tetapi bukan orang soleh. Justru orang yang jauh dari Allah. Itu istidraj. Itu semacam ujian gitu, semacam ujian apakah dia orang-orang sekelilingnya itu nanti malah tertipu apa tidak. Nah, ini berbahaya sekali itu. Nah, makanya tadi memang saya sebutkan juga yang menjadi patokan adalah bagaimana kesolehan orang tersebut. Itulah yang menjadi patokan apakah kita akan mengikuti seseorang apa tidak. Jadi bukan dilihat apakah orangnya bisa terbang apa tidak, itu jangan. Itu bukan seperti itu patokannya ya.
Oke, baik Ustadz. Alhamdulillah tadi kita juga sudah bahas terkait tentang mujizat-mujizat Rasulullah SAW, kemudian perbedaan dan persamaan antara mujizat, karomah dan istidraj juga. Alhamdulillah tadi Ustadz Jenny sudah memaparkan dengan sangat baik. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di acara podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau video ini bagus. Sekian mungkin dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.